Allahumma salli ala Muhammad. Sallallahu Rabbuna Ilmubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi ajma'in walhamdulillahi rabbil kalamun qadimul yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati bi astaghfi min kulli da'i wa nuruhu dalilul liqalbi 'inda jahli wa hayrati faya rabbi matini bi sirri hurufihi wa nawwir bihi sam'i wa qalbi wa mukalati wa habli bihi fathan wa ilma wa hikmatan wa anis bihi ya Rabbi bil qabri wa sati wa salli wa sallim kulla yawmi wa laylatin ala man bihi rahmanu yaqbalu taubati wa ali wa ashabi kiramin a'immatin bihim yaghfirul ghaffaru dhanbi wa zallati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Insyikok ayat 16 ya. Fala Bismillahirrahmanirrahim. Fala uqsimu bis safaq wal laili wa ma wasaq wal qamari idza tasaq la tarkabunna tabaqan an tabaq fama lahum la yu'minun wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Balil ladzina kafaru yukadzibun wallahu a'lam bima yu'un fabashshirhum bi'adzabin alim illa alladzina amanu wa 'amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Insyikok. Fala uqsimu bis-safaq. Allah bersumpah dengan sumpah qasam. Maka Allah bersumpah dengan sumpah qasam bis-safaq, dengan mega merah yang ada di barat. Berarti menandakan mau malam. Berarti waktu maghrib. Wal-laili wa ma wasaq. Dan malam, Allah juga bersumpah demi malam wa ma wasaq, dan malam itu menghimpun. Maksudnya apa? Bisafaq
maksudnya di sini dalam keadaan sakaratul maut. Jadi manusia tinggal menunggu detik-detik kematiannya. Wal-laili wa ma wasaq. Kalau sudah lain, sudah mau mati. Wa ma wasaq, dan apa yang dikumpulkannya, apa yang dihimpunkannya oleh Allah. Maknanya apa? Semua makhluk hidup pasti akan kembali kepada Allah. Dari tidak ada akan kembali ke tidak ada. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti berproses menuju kematiannya. Jadi malam ini menandakan sudah detik-detik sudah mau sakaratul maut. Bahkan sudah maut. Wal-laili wa ma wasaq. Dan malam demi malam dan apa yang dihimpunnya. Jadi kalau kita pergi kemana saja pasti akan pulang. Tidak usah kita, ayam kalau sudah malam dia pasti akan kembali ke kandangnya. Apa yang terjadi pada manusia pada saat kematian itu? Wal qamari idzal tasaq. Dan Allah bersumpah demi rembulan idza tasaq, ketika berkumpul menghiasi malam. Bayangkan kalian, tatkala malam gelap gulita, terus ada bulan purnama tanggal 13, 14, 15, apa perasaan? Senang. Gelap terus moro-moro ada rembulan. Senang. Latar kabunna tawbatan an tawbah. Ada juga manusia itu latar kabunna, dia berjalan, tawbah itu meningkat, an tawbah terus meningkat. Jadi ada tingkatannya, dia berjalan tambah hari, tambah waktu, tambah meningkat. Seperti sab'an samawatin tibaqa. Jadi langit itu juga tingkat, ada tingkatannya, meningkat. Jadi ada sab-sabnya. Sama juga ada manusia tatkala kematiannya itu dia berjalan terus meningkat dan meningkat. Maksudnya apa? Penderitaannya terus meningkat. Penderitaannya meningkat. Siksanya meningkat. Kesedihannya meningkat. Tatkala sakaratul maut, dia sulit sakaratul mautnya. Sakaratul mautnya sulit. Terus tatkala sudah meninggal, di alam barzahnya, di kuburannya juga disiksa. Besok apalagi di yaumil kiamat, tatkala dia sudah masuk neraka dengan siksaan yang terus meningkat. Itulah yang terjadi pada orang yang durhaka, yang tidak beriman kepada Allah, yang mendustakan ayat-ayat Allah. Beda sama orang yang beriman. Dia akan bahagia tatkala melewati kematiannya, tatkala melewati sakaratul mautnya dengan mudah. Terus dihisabnya juga dengan mudah. Wasawfa yuhasab hisaban yasir. Hisabnya juga mudah, tidak dipersulit oleh Allah. Kalau orang yang durhaka, orang yang tidak beriman, orang yang mendustakan, itu hisabnya lama dan sulit meninggalnya. Fama lahum la yu'minun. Maka kalau sudah seperti itu bagi mereka itu, mengapa mereka itu
tidak beriman, siksaannya sudah dikasih tahu bahwa siksaannya besok itu akan bertingkat-tingkat. Belum selesai disiksa lagi, belum selesai siksa lagi, terus. Fama lahum la yu'minun. Maka apa yang mereka itu, penyebabnya mereka itu kok tidak beriman, kok nggak mau beriman itu kenapa mereka? Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'an la yasjudun. Dan yang tidak beriman itu, orang yang tidak beriman itu, ketika dibacakan atas mereka Al-Quran, disampaikan kepada mereka petunjuk-petunjuk Allah, datang kepada mereka pewaris-pewaris Rasulullah, yaitu ulama, menyampaikan kabar gembira bagi orang yang beriman bahwa akan ada siksa bagi orang yang durhaka, la yasjudun. Mereka tidak sujud. Maknanya dulu sujud sami'na wa ata'na. Dulu yang dimaknai sujud itu sami'na wa ata'na. La yasjudun. Mereka tidak sami'na dan tidak wa ata'na. Tidak taat, tidak mendengarkan dan juga tidak mentaati. Yasjudun juga dimaknai sholat. Mereka itu tidak sholat, tidak bersyukur selama hidup di dunia. Yang pasti maknanya la yasjudun, mereka itu tidak sami'na wa ata'na. Balil ladzina kafaru, bahkan orang-orang yang kafar, orang-orang yang kafir, orang-orang yang kufur, yang menutupi hatinya dari petunjuk Allah atas Al-Quran itu, yukadzibun, mereka mendustakan. Sudah nggak mau terima, bahkan mereka mendustakan, membangkang, melawan. Disuruh sujud tidak sujud, disuruh beramal soleh dia malah beramal buruk, suruh beriman mereka ingkar. Wallahu a'lam bima yu'un. Allah itu maha mengetahui terhadap apa yang disembunyikan. Disembunyikan di mana? Ya di dadanya. Di mana? Di hatinya. Sudah tidak percaya terhadap Al-Quran dan mengingkari, menentang, tak mau. Fabassirhum bi'adzabin alim. Maka sampaikan kepada mereka bi'adzabin alim, tentang azab yang amat pedih, amat dahsyat. Di azab itu diberikan oleh Allah karena manusia mendustakan, kafir manusia itu mendustakan ayat-ayatnya Allah, nggak mau ayat-ayatnya Allah, mau untuk melaksanakan perintahnya Allah, bahkan apa yang dilarangnya mereka kerjakan. Hati-hati. Ini disebabkan karena mendustakan. Dusta itu nenek moyangnya kejahatan. Dusta nenek moyangnya segala macam penyakit. Makanya hati. Kenapa azab ini diberikan? Ya karena dusta. Di surat Al-Baqarah juga dijelaskan, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan wa lahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Disebabkan karena sering mendustakan dia ayat-ayat Allah. Gak mau mengambil ayat-ayat Allah. Mendustakan, menentang, kasih azab. Dusta itu nenek moyangnya penyakit hati. Tapi orang yang mendustakan petunjuk-petunjuknya Allah, mendustakan ayat-ayat Allah, berarti di dalam hatinya ada sebuah penyakit yang seharusnya cepat-cepat diobati.
Jangan dibiarkan tambah parah, akhirnya menjadi azab bagi diri. Jadi di dalam hatinya ada penyakit, makanya dia menentang. Dan juga siapa sih orang yang selalu berkata dusta itu? Salah satunya adalah ciri-ciri orang munafik. Ayatul munafiki salatun, katanya Kanjeng Nabi. Ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Idza haddatsa kadzab, tatkala dia berkata dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa, tatkala dia itu berjanji dia mengingkari. Yang terakhir, wa idza tumina khana, tatkala dia dipercaya dia berkhianat. Hati-hati. Sering berdusta menandakan ada ciri-ciri kemunafikan yang ada di dalam hatinya. Orang munafik bahaya. Munafik bukan cuma bermuka 2, bermuka 5. Tatkala berbicara dia berdusta, jual sana, jual sini. Tatkala pro sana dia jual sana, tatkala pro sini dia jual sini. Hati-hati sama orang-orang munafik. Munafik diancam oleh Allah dengan neraka jahanam. Lebih hebat dari orang ini. Orang kafir lebih hebat orang munafik hukumannya. Kalau orang durhaka, nerakanya neraka jahil. Tapi kalau orang munafik, jahanam, neraka yang terbawah, neraka VIP. Neraka VIP. Tatkala dia berbicara berdusta, tatkala dia berjanji mengingkari, tatkala dipercaya dia mengkhianati. Bahaya orang munafik. Fabasyirhum bi'adzabil alim. Maka sampaikanlah kepada mereka ya Muhammad bi'adzabil alim, tentang azabku yang amat pedih. Illal ladzina amanu wa amilus solihati, kecuali orang-orang yang beriman. Orang beriman kemarin tentang keimanan, wa tasdiqan biqalbi wa iqrarun bil lisan wal amal bil arkan. Dimantapkan, diucapkan betul-betul keimanannya di dalam hatinya, terus diikrarkan melalui lisannya dan diamalkan melalui perbuatan. Wa amilus sholihan, perbuatannya amal soleh. Kenapa mereka kok bisa beramal soleh? Karena iman. Kenapa mereka kok bisa beriman? Karena mengaji. Kalau nggak mengaji, kalau nggak punya ilmunya tentang keimanan, nggak bisa mereka beriman. Nggak bisa mereka beramal soleh. Lahu ajrun ghairu mamnun. Bagi mereka yang beriman dan beramal soleh itu ajrun ghairu mamnun, pahalanya yang tiada putus, kebahagiaannya yang tiada putus dari dunia sampai akhirat. Maka berimanlah dan beramal solehlah. Makanya kita diajarkan oleh Allah, diajarkan oleh Rasulullah untuk berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kami kesejahteraan, kebahagiaan, keselamatan di dunia dan juga di akhirat, dan jauhkan kami dari siksa api neraka. Hati-hati ya. Tak boleh kita berbicara dusta. Tak boleh kita menjadi seorang pengkhianat, menghibah, memfitnah. Temannya difitnahi, teman akrabnya difitnah.
difitnai, sudah dianggap saudaranya sendiri, difitnai, jual sana, jual sini, jual omongan sana, jual omongan sini. Nggak tahu dia ghibah itu apa, konsekuensinya seperti apa nanti tatkala berada di pengadilan Allah, tatkala ada di mizan. Makanya kita harus tingkatkan keimanannya kita, tingkatkan amal soleh kita, tingkatkan ketakwaan kita dengan cara apa? Belajar mengaji. Ilmu itu penting. Namun akhlak itu lebih tinggi daripada ilmu itu sendiri. Makanya akhlak itu juga harus, karena Rasulullah diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus ke dunia ini untuk menjadi mengajarkan akhlak, menyempurnakan akhlak. Itulah kanjeng Nabi Muhammad. Dan kanjeng Nabi Muhammad juga diutus ke dunia ini untuk menjadi rahmatan lil alamin. Ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak utus engkau ya Muhammad kecuali menjadi rahmat ke seluruh alam, bukan menjadi pelaknat. Kanjeng Nabi itu ada melaknat tidak ada ceritanya. Kanjeng Nabi membawa rahmat, kanjeng Nabi membawa kasih sayang. Kanjeng Nabi, bayangkan kanjeng Nabi waktu perjuangannya setelah ditinggal oleh istri tercintanya Sayyidatuna Khadijah, ditinggal meninggal oleh pamannya yang bernama Abdul Abu Thalib ditinggal, yang menjaga Rasulullah ditinggal. Terus ekonomi saat itu diboikot. Terus kanjeng Nabi Muhammad datang ke sahabatnya di kota Taif, datang. Siapa tahu temannya itu bisa membantu. Ternyata apa yang terjadi? Dikhianati kanjeng Nabi itu. Kanjeng Nabi berdua ke Taif itu bersama anak angkatnya yang namanya Harithah. Sampai di sana kanjeng Nabi maunya berdakwah, mengajak untuk masuk ke agama tauhid, ternyata bahkan di sana dipukuli, dilempari, dipukuli sampai giginya itu berdarah, sampai sikilnya ini, betisnya ini berdarah. Kanjeng Nabi karena nggak bisa berdakwah, ditolak di Taif. Kanjeng Nabi pamit untuk pulang. Kalau nggak diterima di sini, aku tak mulia di sini. Lewat jalan ini, ada jalan kanan kirinya itu pemuda-pemuda Taif, masyarakat Taif, masyarakat kanan kiri keker gitu. Kanjeng Nabi suruh lewat situ. Kalau lewat dipukul lambung kanan, lambung kirinya, mental ke kanan, pukul lagi mental ke kiri, tendang lagi mental lagi, tendang dari belakang, terjerungkuh kanjeng Nabi, diangkat lagi, pukul terus gitu sampai lorong panjang itu dilalui, pukul kanan, pukul kiri, ditendang, diangkat lagi terus sampai selesai, sampai kanjeng Nabi terjatuh dan keluar dari orang-orang Taif itu, masyarakat Taif itu keluar sambil ngesek. Terus dia berjalan ke karena pahanya udah dihajar sama balok, ditendang, dipukuli, remek aja. Setelah keluar dari kota Taif, dia beristirahat, bersembunyi di kebunnya seorang Yahudi. Dia sambil melihat kota Taif dari jauh. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan Engkau laknat mereka. Luar biasa. Sudah disakiti, lahirnya disakiti, batinnya juga disakiti, tapi yang keluar dari lesannya kanjeng Nabi tetap kebaikan, tetap doa.
Terus kita mau niru siapa kalau tak niru kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi saja disakiti, dohirnya disakiti, dipukuli sampai berdarah, sampai remek. Batinnya juga ditolak, dikhianati oleh temannya. Namun apa yang keluar dari lisannya kanjeng Nabi? Doa. Datang Jibril, diutus oleh Allah. Ya Muhammad, Allah telah mendengar doamu. Apa yang aku harus lakukan? Apakah aku akan angkat itu gunung untuk aku hujamkan ke umatmu, ke kaummu? Bukan Jibril, aku diutus oleh Allah bukan menjadi pelaknat. Aku diutus oleh Allah bukan untuk menjadi pembunuh. Aku diutus oleh Allah untuk menjadi rahmat. Aku diutus bukan menjadi pelaknat wahai Jibril, kata kanjeng Nabi. Namun aku diutus oleh Allah untuk menjadi rahmat, menyebarkan kasih dan sayang. Terus kanjeng Nabi berdoa, diangkat tangan. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Amin, kata dia. Luar biasa. Ditolak oleh kaumnya, ditolak oleh kaum di kota Taif, namun dipukuli, dihajar, dicaci maki, remek. Lahirnya remek, batinnya remek, namun yang keluar dari lisannya kanjeng Nabi doa, rahmat yang keluar dari lisannya kanjeng Nabi. Itu cerminan dari hatinya kanjeng Nabi yang penuh rasa cinta dan sayang terhadap umatnya. Diangkat. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaum, kepada umat, fa innahum la ya'lamun. Sesungguhnya mereka itu tidak mengetahui siapa aku. Gede-gede Jibril Muhammad ini udah disakiti, batinnya disakiti, dohirnya dipukuli, dihajar, tidak dihormati, dicaci, dimaki, tidak ada penghormatan belas. Sekarang penerusnya kanjeng Nabi, penerusnya para nabi-nabi, ulama, kalau datang diciumi tangannya, taruh di tempat yang tinggi, disuguhi makanan yang enak-enak, dihormati, dimuliakan. Pulangnya masih diamplopi, si kurang gimana? Difitnah dikit ngamuk, udah difitnah dikit sumpah serapah keluar. Hati-hati, itu bukan ulama penerus kanjeng Nabi, tapi ulama ulama yang suka mendoakan buruk bagi umatnya kanjeng Nabi. Karena nggak dihormati sumpah serapah keluar, karena nggak dihargai mencaci maki, mendoakan yang jelek. Bukan ulama yang khair, tapi ulama jauhi. Pokoknya ulama yang khair, ulama yang baik itu katanya Imam Ghazali, yanzuru ilal ummah bi ainir rahmah. Yanzuru ilal ummah bi ainir rahmah. Memandang umatnya kanjeng Nabi Muhammad ini dengan pandangan kasih dan sayang, mengajak umatnya kanjeng Nabi ini dengan ajakan kasih dan sayang penuh cinta. Sehingga kanjeng Nabi tak kalah dipukul, dikhianati oleh temannya, disiksa kanjeng Nabi itu sampai mau mati. Namun yang keluar dari lisannya kanjeng Nabi adalah doa. Makanya kita harus berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kami kebaikan, kesejahteraan, kebahagiaan, keselamatan di dunia dan juga di akhirat, dan jauhkan kami dari siksa api neraka. Ini berkat kanjeng Nabi Muhammad. Makanya kita selalu berselawat kepada kanjeng Nabi Muhammad, bukti bahwa kita juga mencintai kanjeng Nabi Muhammad dengan sepenuh hati. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa
warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya